Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali pada malam hari ini melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode Ad-Dhikri, belajar bahasa Arab semudah berpikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Qur'an. Malam hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-34. Insyaallah kita akan membahas i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Kafirun serta kaidah ke-34 tentang huruf mudhara'ah. Kita awali dengan murajaah materi Ad-Dhikri level yang pertama pada bagian surat-surat pendek dan artinya. Bagian kedua dari surat Al-Lahab sampai surat An-Nas pada halaman 15. Kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya membawa neraka. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabuk yang dipikar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan
tidak ada anak dan tidak pula dianak-anakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan musisi yang benih pada bumbun. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Berikutnya kita lanjutkan murojaah materi pada pertemuan yang lalu, i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Kafirun pada halaman 97. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalasa. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian kita baca i'rabnya. Wala al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi, la harfu nafyin mabniyun 'alas sukuni. Ana dhamirun munfasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Abidun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ma ismun mawsulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lismil fa'ili abidun. Abadtum, abad fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni litisalihi bita'il fa'ili. Tum ta'ul mukhatabi dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-mimu harfun dalun 'alal jam'i wal maf'ul bihi mahdhufun wat taqdiru 'abadtumuhu wal jumlatul fi'liyatu silatul mawsuli la mahalla laha minal i'rab.
Dari ayat yang keempat kita belajar kaidah ke-33 tentang silatul mausul, yaitu pada ayat ini terdapat pada kata abadtum. Abadtum pada ayat ini kedudukannya sebagai silatul mausul, penjelas dari isim mausul. Isim mausulnya yang mana? Yang ma. Ma merupakan isim mausul. Artinya apa-apa yang abadtum kalian sembah. Silatul mausul merupakan pasangan dari isim mausul. Ada isim mausul, berikutnya pasti ada silatul mausul. Silatul mausul sebagai penjelas dari isim mausul, karena tidak mungkin isim mausul berdiri sendiri. Pasti ada lanjutannya yang menjelaskannya. Berikutnya kita lanjutkan dengan pembahasan ayat yang kelima dari surat Al-Kafirun pada ayat 99. Saya baca ayat yang artinya wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Selanjutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Wala Wala alif mad munfasil alif mad munfasil jaiz ifnan aw arba' isnan aw arba' aw khamsu harakat aw khamsu harakat alif maaf a wala anun sakinah mukhfah anun sakinah munfah indat ta'il indat sa'il madmumah madmumah bigunnah harakatain bihunna harakain antu mim sakinah antum wala antum alif mad tabi'i harakatan bi du abidu waw mad tabi'i harakatan abidu na abiduna wala antum abiduna ma alif mad munfasil jaiz ifnan aw arba' aw khamsu harakat ma ain sakinah
a'bu dal sakinah muqalqalah dal sakinah muqalqalah indal waqfi indal waqfi a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud. Berikutnya kita jelaskan tafsir ringkas dari ayat ini, ayat yang kelima dari surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat ini sama persis, tidak ada bedanya dengan ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat kelima sama, wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang mana kemarin sudah pernah kita singgung juga, wala antum dua kali, la a'budu dan wala ana juga dua kali diulang, maknanya sama, dibolak-balik. Yang kemarin kita jelaskan bahwa ada beberapa pendapat di antara para ulama, di antaranya yang kita sampaikan adalah pengulangan tersebut merupakan bentuk penguatan. Pengulangan merupakan bentuk penguatan, ya. Dan ini banyak di dalam bahasa Arab, banyak didapati dalam bahasa Arab. Misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilzal, kemudian yang bagian akhir juga zilzalaha, goncang segoncang-goncangnya. Di antara bentuk yang bisa digunakan untuk menguatkan makna yaitu dengan cara diulang. Itulah yang ada dalam surat Al-Kafirun. Jadi hikmah dari pengulangan ayat dalam surat Al-Kafirun itu sebagai penguat, sebagai penegas. Betul-betul kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Begitu pula aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, bahwa orang-orang kafir, para pembesar orang-orang kafir termasuk Abu Jahal, kemudian Al-Walid bin Mughirah, mereka mendatangi Nabi SAW dan menawarkan untuk Nabi SAW dijadikan raja dengan syarat meninggalkan dakwah kepada agama Islam. Dan Nabi menolaknya. Kemudian mereka memberikan tawaran yang lain yang menjadi sebab turunnya surat Al-Kafirun, yaitu mereka menawarkan, ya, kalau begitu gantian Nabi Muhammad disuruh menyembah Tuhan mereka satu hari, kemudian di hari yang lain mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun yang isinya perintah kepada Nabi SAW untuk mengucapkan ucapan yang tegas kepada orang-orang kafir tersebut, bahwa ya, penawaran tersebut, ya, kerjasama ataupun kesepakatan yang ingin mereka ajukan tidak akan pernah terjadi. Tidak akan bercampur antara kekafiran dengan keimanan, tidak akan bercampur antara tauhid dan syirik. Inilah sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ayat diulang sebagai penguat ataupun penegas. Ini tafsir ringkas dari ayat yang kelima. Dan masih ada satu ayat lagi, ayat yang terakhir dari surat Al-Kafirun, yang juga menunjukkan makna yang tegas, ucapan yang tegas yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini.
Wala, silakan. Wala Al-wawu harfu atufin mabniyun 'alal fathi. La harfu nafyin mabniyun 'alas sukuni. Wala ada dua kata, wa dan la. Al-wawu huruf wa merupakan huruf ataf mabni dengan fathah wa. Sedangkan la merupakan huruf nafi atau la nafiyah mabni dengan sukun. La nafiyah artinya tidak. Kalau la nahiyah artinya jangan. Berikutnya antum dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Antum merupakan dhamir munfasil. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Kalau yang kemarin abadtum, itu merupakan dhamir muttasil bersambung. Sedangkan yang ini terpisah, maka disebut dengan dhamir munfasil. Tulisannya terpisah. Mabni dengan sukun, menduduki posisi rafa karena sebagai mubtada. Abiduna khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u dzakkarin salimun. Abiduna merupakan khobar dari antum. Antum mubtada, abiduna khobar. Khobar hukumnya sama dengan mubtada, sama-sama marfu'. Tanda rafa'nya dengan waw karena abiduna itu bentuknya jamak mudzakkar salim. Ma, silakan. Ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lismil fa'ili abiduna. Ma merupakan isim mausul, kata sambung mabni dengan sukun, yaitu sukun pada huruf alif, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bi dari isim fa'il abiduna. A'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana wal jumlatul fi'liyatu silatul mawsuli la mahalla laha minal i'rabi wa jumlatu wala antum 'abiduna tawkidun li jumlati wala antum 'abiduna al-ula. A'budu merupakan fi'il mudhari', marfu', tanda rafa'nya yaitu dhammah. A'budu
Wal fa'ilu sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, takdiruhu takdirnya ana. Sedangkan kata a'budu yang merupakan jumlah fi'ilnya merupakan silatul mausul karena berada setelah isim mausul ma, berarti a'budu isim mausul silatul mausul tidak memiliki hukum dalam i'rab. Kemudian tambahan keterangan kalimat wala antum abidun itu merupakan taukid penguat dari kalimat wala antum abidun yang pertama. Ada dua wala antum abidun dalam al-kafirun, ayat ketiga dan kelima. Ya. Ayat kedua wala antum yang kedua sebagai penguat dari wala antum yang pertama. Karena sama, banyak orang yang keliru ketika membaca surat Al-Kafirun, sama anak-anak ya. Ketika lomba juga begitu ya. Hari Ahad kemarin saya diminta menjadi juri lomba tahfidz untuk anak kelas 4 sampai kelas 6. Itu ketika sampai pada surat Al-Kafirun ada yang salah. Jadi kita baca soalnya wala ana abidum ma abadtum. Dia jawabnya betul. Wala antum abiduna ma a'budu. Lalu dia bacanya ulangi lagi wala ana lagi, kembali ke ayat yang sebelumnya. Nanti nggak selesai-selesai. Muter terus karena ayatnya diulang-ulang. Harusnya cuma diulang 2 kali jadi berkali-kali. Ya. Jadi memang sama ayat ketiga dan kelima sama persis. Kemudian para ulama menjelaskan, para ahli tafsir menjelaskan bahwa wala antum yang kedua atau pengulangan yang kedua itu merupakan penguat dari kalimat yang pertama, taukidun, penguat. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan pembahasan kaidah ke-34 halaman 100, judulnya huruful mudhara'ah. Huruf mudhara'ah bisa ditebak dari namanya mudhara'ah, berarti hubungannya dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pasti diawali dengan huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari' pasti diawali dengan huruf-huruf tertentu yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ada 4, disingkat dengan anita atau yang lainnya juga boleh. Hanya saja yang paling mudah diingat ini anita. A, ni, ya sukun, ya sakinah, kemudian ta. Ada 4 huruf, hamzah, nun, ya, dan ta. Ada 4 huruf. 4 huruf ini disebut dengan huruf mudhara'ah. Selesai. Jadi pelajaran hari ini sangat mudah. Hanya mengenal istilah huruf mudhara'ah. Kalau kemarin mungkin kita tahunya dari fi'il mudhari' ya. Huruf-huruf yang di depan itu namanya apa tidak tahu. Hari ini kita belajar namanya. Oh, ada namanya huruf mudhara'ah. Kalau ada huruf mudhara'ah berarti di situ itu merupakan ciri-ciri fi'il mudhari'. Pasti fi'il mudhari' itu diawali dengan huruf mudhara'ah. Kalau tidak hamzah ya nun, kalau tidak ya ya, kalau tidak pasti huruf ta. Ya. Pada tabel di situ ada 3 contoh fi'il beserta dengan tasrifnya. Tasrif lughawi ada 3 kolom. Kolom yang pertama ar-raqmu, nomor, kemudian fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', dan yang terakhir huruful mudhara'ah, huruf mudhara'ahnya. Urut dari dhamir huwa, huma, hum sampai yang terakhir ana, nahnu. Kita baca dari fi'il mudhari', kolom yang pertama yang nomor 11 bisa dilihat terlebih dahulu. Nomor 11 itu tulisannya taqlubani, di atas alif ada lingkaran kecil, itu salah, dihapus, dicoret. Ada sifar mustadir, itu dicoret, tidak ada. Harusnya hanya alif tanpa harokat, tanpa sandangan. Rubani ya, yang rubani. Kita mulai, saya baca dulu. Yaqulubu yaqulubani yaqulubuna. Silakan. Yaqulubu yaqulubani yaqulubuna. Tolaba yaqulubu artinya mencari. Tolabul ilmi berarti mencari ilmu. Tolaba yaqulubu
Artinya mencari di sini belum ada artinya, bisa ditambahkan bila ingin ditambahkan. Talaba yaqlubu artinya mencari. Contoh kata yang familiar yang biasa kita gunakan, talabul ilmi, mencari ilmu. Kita lanjutkan yang nomor 4. Taqlubu taqlubani yaqlubna. Oh ya maaf, di situ harusnya ya bukan tak ya. Harusnya nomor 6 itu huruf mudhara'ahnya. Sekarang kita tahu ya. Sekarang kita bisa menunjuk istilah huruf mudhara'ah. Itu huruf mudhara'ahnya keliru. Seharusnya huruf ya. Ini silakan dilihat. Ya lubuna. Iya. Ya lubna. Oh, ya. Nomor 6. Nomor 6 taqlubu salah, yang harusnya huruf ya. Ya lubna. Ya lubna. Ya lubna. Berikutnya nomor 7. Taqlubu taqlubani taqlubuna. Taqlubu taqlubani taqlubuna. Taqlubina taqlubani taqlubna. Taqlubina taqlubani taqlubna. Nomor 10 itu untuk dhamir anti. Biasanya yang sering kejeblok di situ karena beda sendiri. Dia pakainya ya sukun, ya kasrah kemudian ya sukun. Kalau yang lain lu ya lubu. Kalau yang ini lubi ya. Taqlubina. Kalau tasma'u ya jadi tasma'ina. Itu ciri-ciri fi'il mudhari untuk anti. Orang kedua tunggal perempuan, kamu perempuan. Kemudian yang terakhir 13-14 aqlubu naqlubu. Jadi kalau kita artikan urut dari atas, dia laki-laki satu orang mencari, kemudian bawahnya mereka berdua laki-laki mencari, kemudian bawahnya lagi mereka laki-laki mencari, terus sampai yang nomor 13 aqlubu saya mencari, naqlubu kami mencari. Ini salah satu bentuk praktisnya bahasa Arab. Satu kata itu sudah mengandung pelaku. Ya, kalau dalam bahasa lain mungkin tidak ada. Bahasa Inggris juga tidak ada, bahasa Indonesia juga tidak ada. Pelaku itu sendiri. Makan, ya siapa yang makan? Apa? Saya, kamu, dia, mereka. Tapi kalau dalam bahasa Arab makan, akala itu sudah ada pelakunya. Akala itu pelakunya huwa. Dia laki-laki satu orang. Kalau akal tuh berarti saya, aku berarti saya, yakulu berarti dia, takuluna berarti kalian. Itulah diantara praktisnya dalam bahasa Arab. Lebih ringkas. Oleh karena itu dalam mengartikan bahasa Arab biasanya tidak cukup dengan satu kata. Kita melihat terjemah Al-Quran, kadang ayatnya pendek tapi terjemahnya panjang. Karena kalau hanya ditulis satu terjemah tidak bisa, belum mewakili. Khususnya dalam fi'il, dalam bahasa Arab itu dalam satu kata fi'il itu sudah mencakup fa'il, dalam kata kerja sudah mencakup pelaku. Seperti ini, sangat praktis. Kemudian kolom yang kedua, yaftahu yaftahani yaftahuna. Yaftahu yaftahani yaftahuna. Taftahu taftahani yaftahna. Taftahu taftahani yaftahna. Taftahu taftahani taftahuna. Taftahu taftahani taftahuna. Taftahina taftahani taftahna. Taftahina taftahani taftahna. Aftahu naftahu. Aftahu naftahu. Ya. Dengan kita membaca kalimat-kalimat berbahasa Arab itu akan semakin melatih lidah kita agar semakin fasih. Ya, semakin kita sering membaca Al-Quran,
semakin sering membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, ya, lidahnya akan semakin terbawa dengan bahasa tersebut, sehingga akan lebih fasih. Karena ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid itu ilmu praktek yang tidak bisa hanya sekedar ilmu. Kemudian contoh yang ketiga, yang kedua, ya fataha yaftahu artinya membuka. Fataha yaftahu artinya membuka. Alat untuk membuka dalam bahasa Arab disebut miftahun, artinya kunci. Kunci berarti alat untuk membuka. Dari kata kerja fataha yaftahu, isim alatnya miftah. Miftah. Kita sering mendengar kata miftahul jannah, artinya kunci surga. Ada masjid kayak gitu ya, kadang dipakai untuk nama masjid, miftahul jannah, kunci surga. Miftahus sayyarah, kunci mobil. Miftahul baiti, kunci rumah, dan seterusnya. Dari kata fataha yaftahu, membuka. Berikutnya contoh yang terakhir, kata alima ya'lamu artinya mengetahui. Ini termasuk fi'il yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Fataha yaftahu, alima ya'lamu artinya mengetahui. Masdarnya ilman, ilmu, yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Alima ya'lamu ilman. Ilman bentuk marfu'nya ilmu, sudah jadi bahasa Indonesia ilmu. Kalau orang yang berilmu berarti alim. Alim orang yang berilmu, atau sering kalau dalam bahasa alim itu artinya ulama. Maka di Indonesia sering disebut alim ulama. Itu sebenarnya alimnya mufrad, sedangkan jamaknya ulama. Jadi artinya sama, alim itu ulama, ulama itu alim. Bedanya kalau ulama itu bentuk jamak, sedangkan alim itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Alimun jamaknya ulama'u. Di Indonesia sering dipakai untuk kata, namanya kata apa ya? Dipakai berurutan, ya, alim ulama. Terang benderang seperti ya, alim ulama. Kenapa saya? Oke. Kita baca ya'lamu ya'lama ya'lam, maaf, ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, ta'lamu ta'lamani ya'lamna, ta'lamu ta'lamani ya'lamuna, ta'lamu ta'lamani ta'lamuna, ta'lamu ta'lamani ta'lamuna, ta'lamina ta'lamani ta'lamna, ta'lamina ta'lamani ta'lamuna, a'lamu na'lamu. a'lamu na'lamu. Ini semua merupakan contoh dari huruf-huruf mudhari'ah yang terdapat pada setiap awal fi'il mudhari'. Contohnya kalau fi'il aqlubu berarti huruf mudhari'ahnya hamzah. Naqlubu berarti huruf mudhari'ahnya nun. Ya'lamu berarti huruf mudhari'ahnya ya. Kalau di sekolah soal dalam ujian ketika ada bab huruf mudhari'ah demikian. Misalnya disebut fi'il yaftahu, huruf mudhari'ahnya yaitu, berarti huruf mudhari'ahnya ya. Ini pelajaran paling mudah. Pelajaran paling mudah. Saudara-saudara yang kami hormati rahmani wa rahimakumullah, selesai pembahasan i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Kafirun dan kaidah ke-34 tentang huruf mudhari'ah. Mungkin ada pertanyaan? Ustaz, kalau isim ma itu kan mabni dengan sukun. Iya. Itu sukunnya di mana, Ustaz? Sukunnya alif. Jadi huruf alif dalam bahasa Arab
itu selalu sukun. Meskipun tidak ada tanda sukunnya, ya tetap saja alif itu adalah huruf yang selalu sukun. Jadi sukunnya tidak tertulis, tidak tampak. Tetapi kalau mau disebut, dijelaskan harokatnya apa ini? Sukun, selalu sukun. Dan alif itu tidak bisa dibaca kecuali bersambung dengan huruf yang lainnya. Oleh karena itu tidak bisa diberi harokat. Tidak ada alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, tidak ada. Yang ada hamzah fathah, hamzah kasrah dan hamzah dhamma. Ya, karena alif itu selalu sukun. Ya, huruf mat. Makanya satu-satunya huruf yang tidak bisa diberi harokat itu huruf alif. Dia selalu sukun, fungsinya sebagai huruf mad, hanya pemanjang saja. Para ulama menulis huruf alif dalam urutan huruf hijaiyah itu ya, sebagai dipasangkan dengan lam, sehingga sering disebut lam alif. Para ulama memilih huruf lam yang untuk menggambarkan bunyi alif itu bagaimana. Ini lihat lam alif, bunyi alif itu la mana bunyi alifnya? Yaitu panjang itu, suara a panjang itu adalah huruf alif. Sedangkan la itu lam fathah. Lam fathah la tambah alif menjadi la. Bunyi alif yaitulah bunyi panjang. Kalau alif sendiri tidak bisa dibaca. Oleh karena itu para ulama memasangkan huruf alif dipilih dengan huruf lam. La artinya tidak bisa dibaca. La tidak. Jadi alif itu tidak bisa dibaca ketika berdiri sendiri karena tidak bisa diberi harokat. Alif itu selalu sukun. Makanya kalau ada ma isim mausul, dia pasti i'rabnya ya, mabniyun ala sukun. Sukunnya di mana ya? Ini alif. Alif itu kalau diterangkan ya, alif itu kalau diterangkan selalu sukun meskipun tidak ditulis tanda sukunnya. Gitu. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, demikian untuk kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang yang sudah masuk bulan Ramadan. Insya Allah beberapa hari lagi, mungkin 3 hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini, dan semoga kita bisa menggunakan kesempatan emas, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan, untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma